Organik ya berarti ya? Organik. Saya tidak iklan, tidak paid promote. Saya ketok pintunya. Assalamualaikum. Terus Ibu, saya ini dari Al-Fajr, mengantarkan koper ini dari Mas Doni, mau memberikan hadiah untuk Ibu, hadiah umroh dengan Bapak. Nangis itu, nangis. Ada neneknya juga ikut nangis. Juga. Bapaknya sujud, ibunya nangis di pojokan. Beneran ya Allah, saya juga ikut nangis. Nah terus selain itu ATM tadi ya, kita harus aktif di story. Story IG sama WhatsApp jangan berhenti. Entah itu ada yang nonton apa enggak ya, ya udah yang penting kita usaha. Ya, terus kemudian setelah kita ngupload reels itu, kasih caption. Oke. Caranya gimana? Kalau saya pakai ChatGPT. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mbak Anggar apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Agus. Apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Tetap semangat walaupun sore hari. Harus semangat walaupun hujan-hujan. Iya betul. Luar biasa nih Mbak Anggar ya. Mungkin teman-teman semuanya yang sudah umroh dengan Al-Fajr ya, mungkin beberapa ada yang sudah kenal sama beliau. Bahkan mungkin kalau ngechat langsung dengan Mbak Anggarnya langsung kan gitu ya. Beliau adalah salah satu agent di Al-Fajr itu sejak tahun berapa Mbak kemarin? Saya mulai itu tahun 2022 Mas. 2022 ya. Dan ternyata tahun kemarin itu top skor. Betul ya. La haula wala quwata illa billah. Top scorer, jadi paling banyak gitu kan. Kemarin dapat berapa pecahnya? Kemarin itu alhamdulillah 467 jamaah. 467 jamaah. Betul. Luar biasa. Dalam satu musim itu ya? Iya, dalam satu musim. Dalam Betul. satu musim. Coba dibagi-bagi aja teman-teman. Kira-kira per bulan dapat apa tuh? Iya. Luar biasa. Nah ini buat teman-teman agent umroh ataupun agent Al-Fajr tepatnya, itu kita bakal banyak belajar sama beliau ya terkait bagaimana kita bisa mendapatkan jamaah yang banyak dan juga bagaimana kita mengembangkan diri supaya benar-benar optimal ikhtiarnya. Betul ya Mbak ya? Betul. Betul Bang. Ini sebelum kita lanjut ke materi lebih dalamnya, ini boleh dulu perkenalan dulu. Nah, siapa toh Mbak Anggar ini bisa dijelasin dulu boleh? Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalawatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih kepada Mas Agus sudah memberi saya kesempatan untuk sharing ya tentang tadi ya yang Mas Agus tanyakan tentang jamaah terbanyak musim lalu. Itu insya Allah saya akan sharing semuanya di sini. Ya nggak ada yang saya tutup-tutupi. Ilmu yang saya dapat insya Allah saya sharing semuanya untuk teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Nah, nama saya Anggar Wulandari. Nah, saya itu sebenarnya itu daftar umroh di Al-Fajr itu sejak 2020 Mas. 2020. Betul, untuk keberangkatan 2020. Ya, dulu tuh saya awalnya kenal Al-Fajr itu dari Instagram. Kebetulan Al-Fajr itu kalau tidak salah dulu itu tuh endorse di salah satu Instagram di Solo kayak misalnya Info Solo dan lain-lain. Nah, ada Al-Fajr itu. Gitu ya. Betul. Nah, terus saya kliklah itu. Nah, kemudian saya daftar 2020. Nah, qadarullah itu untuk keberangkatan 2020. Nah, 2019 itu udah di stop karena Covid. Oh iya benar. Iya, betul. Jadi saya nggak bisa berangkat. Nunggu 2 tahun. Berarti sudah DP itu? Sudah. Sudah DP. Nah, saat itu saya kan mau tak tarik DP-nya. Saya tarik sama adminnya Al-Fajr itu tidak bisa gitu. Jadi saya harus nunggu harus nunggu 2 tahun. Ternyata ini jalan Allah. Kalau misalnya saya tarik boleh kan saya udah nggak bisa lanjut lagi sama Al-Fajr. Udah say hello say goodbye ya. Karena sudah nggak bisa berangkat dari Al-Fajr lagi. Nah, karena DP-nya tidak boleh diambil, ya udah saya mau nggak mau nunggu sampai umroh dibuka lagi 2022. Nah, saya tuh dulu umrohnya itu musim pertama itu Mei ya. Iya betul. Nah itu kebetulan di TLI oleh Pak Nova. Pak Nova, Nova Miliard ya. Betul. Nova Miliard ya, Pak Nova Miliard itu. Nah setelah itu
saya pulang. Alhamdulillah umrah pertama itu sangat sangat berkesan sekali. Saya tuh nangis soalnya. Jadinya ya di Raudhah, di tawaf, di sa'i, aduh ya Allah nangis banget pokoknya. Kena banget lah gitu Mas. Walaupun untuk yang awal itu saya fasilitasnya ya bintang 4 bintang 5 yang di Fajar Bade itu. Oke, Fajar Bade ya. Kan hotelnya ya lumayan ya deket ya, lumayan tapi akan sedikit lah. Agak nanjak gitu. Iya, tapi alhamdulillah sangat berkesan sekali. Ustadznya juga bagus, Ustadz Diki dulu itu mutabirnya. Betul. Nah, setelah itu pulang saya. Nah, beberapa bulan kemudian itu tuh di grup kloter itu kan, kalau grup kloter itu kan nggak ditutup selama-lamanya, betul. Selama-lamanya kan grup kloter itu masih ada. Betul. Sampai sekarang masih ada. Nah, itu ada iklan oleh admin bahwa pembukaan agen umrah Al-Fajr open gitu. Berarti rekrutmen agent ya waktu itu ya. Betul. Nah, saya kok habis pulang umroh itu saya tuh 2 bulan tuh baru bisa move on loh. Oh iya. Yang sebulan pertama itu keimpi aja di sana, terus ya Allah pokoknya pengen terus. Nah, alhamdulillah itu mungkin jalan ya. Akhirnya saya daftar itu berbayar berapa ya kalau nggak salah 250.000. Saya ikut itu pertama kali saya ikut training ya Al-Fajr itu di hotel Syariah itu sebelah saya kalau nggak salah itu Buning. Masih inget banget nih. Sebelahnya kalau nggak salah Mbak Reni dan Bu Tina. Nah, mereka tuh sharing saya baru kok Bu, masih nol nggak punya jamaah lah intinya gitu. Padahal beliau-beliau itu udah punya jamaah gitu. Nah, saya pokoknya dari nol sekali. Nah, terus setelah itu kalau nggak salah itu silakan agen yang ingin membuat Instagram itu boleh, silakan nanti melaporkan nama Instagramnya ke Mbak Winda sebagai adminnya. Udah saya buatlah Instagram alfajrumroh.id itu dari follower 0. Itu sejak dulu berarti nama alfajrumroh.id itu sejak dulu. Sejak dulu. Itu follower 0. Sampai sekarang alhamdulillah udah 20.000. 20.000,2. Berarti berapa tuh? 20.200 ya? Ya. Nah, itu alhamdulillah itu awalnya itu. Awalnya itu ya. Nanti saya lanjutin lagi. Nah, saya itu saat ini ya, sejak saya tuh sebenarnya gini Mas, dulu itu kuliah. Itu saya tuh bidangnya FKIP. Jadi saya tuh dulu guru. Berarti ini titelnya SPD? MPD. MPD. Saya udah S2. Tapi berlabuh di rumah. Jadi madrasah pertama. Jadi dulu itu guru. Nah, sambil ngajar itulah saya ambil S2. Gitu. Udah akhirnya lulus alhamdulillah 2010. 2012 maaf. Saya kan masuknya 2010, keluarnya 2012. Alhamdulillah dua-duanya tuh cum laude. Mantap, Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Sudah. Terus 2017 itu saya resign sama suami saya tuh udah nggak usah kerja aja. Walaupun di luar sana menyayangkan, kamu nggak eman-eman toh sama ijazahmu, kan udah S2, cuma di rumah kayak gitu. Betul. Ya udah 2017 tuh saya udah resign sampai sekarang nggak kerja di rumah, yang kerja ya suami saya. Itu apa yang mendasari Mbak Anggar sebagai MPD waktu itu ya? Dan sudah bekerja, kenapa sampai mantap? Oh ya wes lah nggak kerja gitu? Apa tuh? Karena suami saya nyuruh nggak kerja. Sami nawa tak naik. Iya. Masya Allah. Ya udah, karena alhamdulillah udah cukup gitu lah, udah cukup. Betul. Dengan penghasilan suami ya udah saya di rumah. Ikut ya. Ngurus anak gitu. Kemudian anaknya 2. Itu ngurusin itu udah alhamdulillah sampai sekarang. Nah, mungkin satunya ya ridho suami juga ya. Betul, itu penting. Jadikan ini jadi lancar gitu Mas. Betul. Mungkin kalau masih jadi guru kayaknya nggak ketemu juga dengan Al-Fajr. Mungkin jalannya beda gitu ya. Betul banget. Seperti itu. Tapi tadi Mbak Anggar bilang bahwasanya saya belum punya jamaah. Bahkan mungkin profilnya pun juga bukan ustazah. Bukan. Serius nih, nggak ustazah? Bukan. Atau pondok atau apa gitu? Bukan, nggak ada. Nggak ada. Oke. Terus gimana ceritanya? Karena kita boleh lihat kan followernya juga banyak ya, Masya Allah ya. Terus jadi top score kemarin juga. Itu kan kalau kemarin dari teman-teman agent kan ada yang dia door to door, ada dia punya jamaah dan lain sebagainya. Ini Mbak Anggar apa nih? Apa bahasanya tuh? Triknya. Cuma sebelum itu kita coba lebih dalam lagi kenalan sebelum ke triknya.
Buat teman-teman mungkin penasaran ya, apa sih triknya nih? Karena banyak yang japri sama saya. Coba undang Mbak Anggar. Siapa orangnya mungkin tahu. Apa ya? Ya siapa ya? Ya coba terus komen-komen nih. Nah ini tadi kan Mbak Anggar bilang bahwasanya dari awal kenal dengan Al-Fajr itu karena dari sosial media dan ternyata juga gabung pertama itu jadi jamaah. Iya, Nah itu apa sih yang poin pertama yang Mbak Anggar beratkan kenapa Al-Fajr yang dipilih? Karena kan kita tahu sendiri Mbak Anggar dari Surakarta kan? Betul ya. Dan itu kan banyak ya biro-biro dan mungkin dari luar Surakarta juga banyak yang biro-biro yang gede juga gitu kan. Nah apa sih yang mendasari ini Mbak Anggar pilih biro travel Al-Fajr waktu itu? Yang pertama itu apa namanya? Saya pertama itu lihat Al-Fajr itu harganya kok paling miring. Berapa dulu? 22 kalau nggak salah Mas. 22 ya teman-teman, itu tahun berapa? Tahun 2022. 2022 ya. Sekarang 23 lah paling enggak. 2020 kan saya daftarnya itu. Oh iya. Itu. Oke. DP-nya masih 3 juta. Sekarang ya benar-benar. Terus daftar langsung dapat perlengkapan. Oke, siap. Seperti itu. Itu kenapa saya milih Al-Fajr itu. Jadi di Solo kan Mas tahu sendiri ya, banyak biro. Nah, saya dulu kebetulan sebelum daftar di Al-Fajr itu ikut apa namanya? Itu Mas, pameran umroh di Solo Grand Mall itu kan banyak. Oh di SGM. Saya ngambil brosurnya satu-satu. Tapi Al-Fajr nggak ikut dulu tuh. Malah nggak ikut waktu itu. Ikut. Nah, dari sosmed itulah saya ke kantor dulu. Akhirnya ya udah apa namanya percaya daftar DP gitu. Oh berarti dari apa tuh pameran itu nggak nemuin harga yang ekonomis berarti? Oke, berarti poin pertama adalah harga waktu itu. Iya. Untung Al-Fajr ada harga ekonomisnya ya. Iya, harga ekonomis. Iya. Dan sampai sekarang kayaknya brandingnya masih ekonomis deh. Iya, betul. Ini. Ini spesial nih 12 hari. 12 hari nih paket lama nih. Luar biasa tuh. Ya SVG Saudi. Iya, betul, Mas. Iya, Masya Allah. Berarti memang poin pertama adalah karena ekonomisnya waktu itu ya. Ekonomis. Dan ya ini yang menarik juga karena kan tadi nggak ada profil terkait ustazah atau pengajian dan lain sebagainya. Bahkan mungkin ada nggak sih gambaran Mbak Anggar sebelumnya jadi agen Al-Fajr gitu, ada cita-cita nggak itu? Nggak ada sama sekali. Ya, kadang nggak ada. Soalnya dari kecil, aku kalau gede menjadi agen Al-Fajr. Nggak ada Mas, serius nggak ada. Saya juga kayak di luar nurul kalau orang bilang ya. Nggak kepikiran sama sekali. Sama sekali nggak kepikiran. Oh gitu. Tiba-tiba alhamdulillah kok dijalurkan ke sini gitu loh Mas. Gitu kan. Betul banget. Nah, maka dari itu kan pertanyaannya tadi baru pulang umroh, ya belum bisa move on. Iya. Mungkin di bulan sama atau beberapa bulan yang lain itu. Kalau nggak salah saya tuh Mei umrohnya. Nah itu penerimaan tuh Juni. Juni ada eventnya itu ya. Oke. Kalau nggak salah Juni atau Juli. Oke, katakanlah 2 bulan lah ya. Itu apa sih yang membuat Mbak Anggar mantep ambil agent gitu atau mendaftar jadi agent? Padahal itu kan juga eventnya berbayar ya. Itu kenapa? Apa hal yang mungkin Mbak Anggar jadikan motivasi kenapa kok mau jadi agent waktu itu? Supaya nggak jauh-jauh dari Mekah dan Madinah. Dah itu pokoknya pengennya itu terus. Oh gitu. Nggak mau jauh. Dan bener akhirnya setelah jadi agen itu tuh ya tiap hari saya nguploadnya umroh terus. Bikin katanya umroh. Iya. Terus kalau scroll IG isinya umroh. Ya semuanya umroh ya bener ya. Sekarang nggak bisa jauh dari Mekah Madinah tuh dah pokoknya terngiang-ngiang terus. Mantap banget nih, luar biasa berarti ya. Ini kalau boleh tahu umroh baru pertama kali yang dengan Al-Fajr itu apa udah umroh lagi? Deket-deket nih. Pertama Al-Fajr yang dulu itu yang saya jadi agen itu. Nah yang kedua barusan kemarin karena alhamdulillah dapat reward dari Al-Fajr. Dapat reward jadi Al-Fajr. Terima kasih Pak Nur. Ini luar biasa. Reward yang pas apa tuh? Reward itu kemarin yang jamaah terbanyak. Nah ini dia jamaah terbanyak nih. Boleh kita mau coba dalemin ya teman-teman ya terkait kenapa bisa jadi jamaah terbanyak gitu kan. Mengingat bahwasanya profilnya nggak ada profil ustazah gitu. Walaupun sebenarnya kalau anaknya disekolahkan di sekolah Islam manggilnya kadang ya us gitu. Bunda. Jadi Islami lah lumayan lah ya. Alhamdulillah. Berarti ini kita coba dalemin dulu ya. Tadi kan sudah ada motivasinya kenapa mau jadi agen terutama di Al-Fajr. Itu salah satunya adalah karena pingin deket dengan Baitullah, Mekah, Madinah, dari postingan dan lain sebagainya itu dapat terus gitu kan. Itu yang selanjutnya
Ada nggak sih yang dirasakan saat ini ya sebelum dan setelah jadi agent itu apa yang Mbak Angga rasakan? Karena kan sebelumnya jadi guru dan sempat vakum bahasanya ya di rumah gitu kan. Terus sekarang jadi agent. Nah itu bagaimana? Ada hal yang mungkin dirasakan sama Mbak Anggar atau keluarga mungkin bisa disampaikan dengan kepada kita mungkin? Sebelum jadi agen otomatis kegiatan sehari-hari ya ngurusin rumah tangga. Nah, itu seperti itu, dan saya ada sih sampingan lain gitu Mas, sampingan lain itu ada. Nah setelah jadi agen ya ngurus rumah tangga tetap sama ngurusin jamaah sekarang. Ada 2 ya. Iya, tambah ngurusin jamaah mulai dari awal pendaftaran sampai berangkat gitu. Seperti itu, perbedaannya itu. Kemudian ya harus Mas ya, harus fast respon gitu. Fast respon ya terhadap chat. Betul. Itu biasanya dicari-cari itu. Iya. Betul banget. Berarti memang ada bahasa kesibukan tambahan, tapi tidak yang sampai ngedistract juga kan sebagai ibu rumah tangga? Enggak Mas. Enggak ada ya? Enggak ada. Tetap saya sampai sekarang pun antar jemput anak. Tetap sampai ya? Sekarang iya. Sampai sekarang. Soalnya kalau memang benar-benar nggak bisa baru saya wakilkan ke Mas Gojek. Mas Gojek, oke siap. Terus ini Mbak, kan mengingat bahwasanya memang sudah sibuk ya di rumah tangga. Mungkin teman-teman yang nonton di sini juga ada yang ibu rumah tangga gitu kan, pengen buat kesibukan, cuman khawatir kadang nanti kalau ke distract waktunya gimana dan lain sebagainya. Ini cara bagi waktunya ada gak sih? Mungkin kalau pagi itu full harus ke keluarga dulu, nanti siang agak longgar atau bagaimana? Itu ada jadwalnya nggak kira-kira rutinnya gitu? Nggak ada sih. Kalau saya fast respon selama saya tidak tidur dan tidak nyetir mobil tuh biasanya kalau saya baca chat langsung saya bales gitu. Gitu. Seperti itu ya. Oke. Jadi emang harus fast respon, karena kan jamaah tuh kadang-kadang kalau kita responnya lama itu mereka juga ini gimana ini jualannya ini niat apa enggak nih misalnya. Betul, gitu. Betul. Jadi emang harus cepat. Tapi kalau saya jamku misalnya buka HP mulai jam 9 sampai jam 4 sore itu enggak ada. Enggak ada ini ya. Enggak ada. Jam 9 malam misalnya saya belum tidur, ada orang ngechat ya saya balas. Gitu. Oke. Kalau boleh tahu per hari itu ada chat masuk ada berapa kira-kira? Rata-rata yang nomor baru lah gitu. Nomor baru sehari itu nih minimal tuh 5, kadang-kadang 10. Bisa sampai 10? Iya, dulu itu pas rame ya Mas. Pas rame itu banyak banget tuh dulu tuh. Ya 15 kayak gitu. 10, 5. Tapi sekarang alhamdulillah hari ini tadi tuh ada berapa ya? 4. Tanya-tanya gitu. Terus tadi ada yang ke kantor juga. Oke. Gitu. Ada kantornya juga di rumah? Enggak ada. Langsung diaring ke sini? Betul. Oke. Mau misalnya saya pas longgar mau ketemu ya saya datang. Kalau enggak ya saya wakilkan ke Mbak Nisa. Gitu. Luar biasa memang ya. Tapi ada strategi nggak sih Mbak? Kan kalau kita lihat misal ada 5 orang atau 10 orang yang ngechat, dan itu kan mungkin pertanyaannya juga hampir sama. Dan kadang juga minta fast respon semua. Itu ada strategi nggak atau tips supaya chat kita itu memang benar-benar cepat dan memang to the point. Jadi jamaah itu nggak yang masih kegantung gitu loh jawabannya. Kan kadang ada ya. Sebenarnya kita fast respon, cuman kadang jawaban kita itu masih ngegantung gitu kan. Nah itu ada nggak sih tipsnya? Mungkin kata-kata yang buat jamaah itu segera katakanlah apa sih kebutuhannya disampaikan, dan kita tahu apa kebutuhan kita kasih. Itu ada nggak sih Mbak untuk tipsnya atau strateginya mungkin? Ada Mas. Jadi saya ini di WhatsApp ya. Ini saya udah punya seperti kan ini saya WhatsApp bisnis ya. Nah ini itu kan ada business tool. Oke. Nah ada quick replies. Nah saya udah ini banyak sekali nih quick reply. Jadi mereka apa langsung saya kirim. Misalnya gini. Misalnya ada yang tanya nih, bedanya paket silver, gold sama upgrade itu apa? Saya udah ada jawabannya di sini. Jadi tinggal klik dah gitu. Karena kalau saya nulis Mas, ya Allah ya. Oke, saya pikir ini kan? Kalau nulis satu-satu perlengkapan umroh ABCD. Iya. Kalau misalnya perlengkapan yang umroh dapat apa aja, saya udah punya fotonya nih. Saya foto ya di rumah aja foto biasa. Udah saya edit. Nanti perlengkapan umroh ini udah langsung saya kirim sama gambarnya. Udah ada di sini ke semua quick replies. Terus misalnya hotelnya jarak-jarak ini udah saya tulis juga di sini. Terus ini ekspor-ekspornya apa? Udah ada juga di sini. Pokoknya langsung kirim des gitu. Kayak chatbot gitu ya sebenarnya. Chatbot, tapi kalau chatbot kan saya belum mendalami. Jadi chatbot manual. Tinggal kasih slash apa kuncinya gitu ya. Betul, yang itu. Ini buat teman-teman nih kadang tanya,
kadang ada yang belum tahu juga loh Mbak kalau WA bisa kayak gitu gitu betul, kan. betul. Pakainya WA web ya teman-teman ya, bukan WA biasa. Sorry, WA bisnis. WA bisnis bukan WA biasa. Itu nanti tinggal di slash kata kunci apa dia muncul. Betul. Bener sih, karena kan kalau kita boleh bilang kalau kita jadi CS sendiri ya, kita nyesin sendiri kan otomatis pertanyaannya apa itu kan ada. Bahasanya kita buat dokumentasi FAQ gitu kan. Jadi dia bisa kita sudah tahu, oh paling nanti pertanyaannya alurnya gini. Mbak paket umroh harga berapa? Kadang gitu ya. Ya udah kalau gitu, misalnya ini juga saya juga ada pertanyaan nih Mas. Jadi saya ini punya baru kemarin beberapa hari yang lalu buat. Jadi kebutuhan mereka apa? Misalnya, apakah sudah pernah umroh? Terus nyarinya start bandara mana? Butuhnya berapa hari, batiknya berapa, yang umur usia berapa. Nah itu udah nanti mereka jawab 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah nanti saya carikan paketnya sesuai mereka cari gitu. Jadi saya tanya udah pernah umroh atau belum, nanti dia balas. Butuh yang berapa hari, nanti mereka balas lagi. Itu jadi langsung mereka balas 5 pertanyaan langsung gitu. Bener sih, kalau kita nunggu kadang satu chat aja sejam, kita balasnya sehari. Aku biasanya kan kalau wanita itu kan dia ada istilah itu di sosmed itu. Wanita itu kalau di chat sekarang balasnya besok, balasnya dan cuma Y. Kita udah chat banyak balasnya pendek. Kayaknya juga Y bisa Y gitu kan. Nanti kasih slash Y kalau di WA bisnis jadi panjang. Jadi panjang kayak triknya tadi. Terus syarat-syaratnya apa ini saya udah terus Mas. Misalnya syarat pendaftaran apa nih? Saya udah punya nih /syarat. Nanti udah keluar 8 poin kayak gitu. Kita boleh coba kita praktik ya. Saya katakanlah saya adalah orang baru. Iya, betul. Ya udah ngechat ke Mbak Anggar. Assalamualaikum. Dah, balasnya gimana tuh? Udah. Jawabannya ini udah ada nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fajr Umroh PIHK. Langsung ada ini isinya. Ini PPIU kenalkan nama saya Anggar, ada yang bisa saya bantu, ini dengan kakak siapa, domisili di mana, udah mereka nanti. Poinnya itu berarti ya. Itu jadi reply-nya pertama itu. Saya jawab nih. Iya, terima kasih. Aduh kok geli ya aku kayak. Iya, saya Kak Agus gitu kan. Saya dari Surakarta. Udah katakanlah nggak lengkap tuh jawabnya kok gitu kan. Udah, terus gimana tuh? Ada yang bisa saya bantu? Gitu. Tapi biasanya kalau cuma seperti itu enggak Mas, mereka pasti minta apa gitu, minta apa namanya, langsung lengkap gitu ya. Mbak aku minta brosur Mbak. Udah general kan kadang gitu ya. Ya udah saya kasih ini /tanya. Terus keluar tadi 7 poin yang saya tanyakan tadi. Ada 7 poin tadi apa aja gitu? Apa aja tadi sebentar. Coba ini 7 poin yang ditanyakan di awal ya Mbak ya. Itu penting sih sebenarnya teman-teman. Jadi kita tahu apa kebutuhan dari jamaah. Kadang jamaah itu jamaah itu pengen kita ngasih solusi terbaik dari keinginannya beliau gitu kan. Jadi nggak yang tiba-tiba kita kasih brosur banyak ya Mbak ya. Coba apa tuh? Nih jawabannya. Baik, sebelumnya bisa dibantu dahulu terkait kebutuhan. Apakah sudah pernah umroh sebelumnya? Tanda tanya gitu ya. Berkenal start bandara mana? Rencana umroh di bulan apa? Ingin paket umroh berapa hari? Usia berapa yang akan umroh? Dalam kurung di atas 70 tahun wajib ditemani anggota keluarga yang muda. Budget berkisar berapa? Terima kasih, mau dijawab dahulu sambil kami carikan paket yang sesuai ya. Wede, mantap. Itu jamaah gitu. bener-bener jawab ya? Jawabnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Itu kak jawabannya. Dikasih nomor gitu? Penak ya. Ada yang kasih nomor, ada yang cuma di spasi gitu. Tapi dengan itu jelas sih Mas saya, jadi tak mau ke yang mana gitu loh paketnya. Bener-bener. Tapi kalau misalnya minta Solo ya udah kirim yang Solo aja. Solo baru ada 3 aja itu yang Juli Agustus tok. Itu biasanya closing rate-nya tinggi Mbak kalau kayak gitu? Ya ada yang tanya-tanya, ada yang nanti tanya sekarang bulan depan DP, ada yang tanya sekarang 2 tahun juga belum. Gak apa-apa, tetap saya simpan Mas. Siap. Misalkan saya tadi udah jawab kayak gitu, tiba-tiba saya jawab ini, ya Mbak saya tak tanya istri dulu. Ada nggak kayak gitu? Ada, mau dirembuk itu ada. Terus setelah itu jenengan follow up lagi atau memang dianya langsung jawab lagi? Kalau saya lupa, saya nggak follow up Mas. Kadang-kadang kelupaan. Karena apa? Udah jamaah chat lagi yang lainnya gitu loh. Kan ya, tiap hari kan beda-beda, ketumpuk sampai saya lupa lagi. Nah, ini saya sebenarnya tuh ingin membuat jadwal untuk follow up ya. Karena
Sampai sekarang tuh emang kalau follow up tuh kadang-kadang lupa gitu Mas. Hmm. Seperti itu. Oke. Kalau follow up lupa ya. Tapi kalau inget, nah saya chat. Bagaimana, apakah berkenan atau berminat daftar umrohnya gitu. Oke, berarti follow up-nya itu ya. Nanti biasanya jawabannya ya tergantung mereka. Belum dulu misalnya apa namanya, atau kan bahkan pernah juga udah dapat di biro lain. Ya enggak apa-apa. Ya berarti belum rezeki seperti itu. Oh gitu. Setelah itu ada nggak sih, maksudnya kayak jamaah itu ketika belum berkenan itu ada tindakan lebih lanjut nggak Mbak kira-kira? Atau ya udah tak cari yang lain lagi gitu kalau tipikal Mbak Anggar? Contohnya gimana? Contoh nih, Mbak nggak dulu deh Mbak, mungkin tahun depan aja. Itu kira-kira nanti perlakuan jamaah itu dibagaimanakan kalau Mbak Anggar? Gitu. Oh ya, terima kasih. Semoga lancar. Saya doain gitu. Saya doain gitu, enggak apa-apa ya. Karena kan namanya umroh itu kan jodoh-jodohan ya Mas ya. Betul. Misalnya kita udah maksimal nih memberikan informasi, tapi mereka maunya ke sana, ya nggak apa-apa gitu. Ya belum rezeki gitu aja sih kalau saya. Oh betul banget. Betul sih. Tapi kebanyakan kalau jamaah-jamaah dia daftar tuh kadang dia sendiri atau memang berbanyak Mbak. Yang paling banyak berapa orang sekali daftar? Sekali daftar paling banyak dulu private 16 orang Mas. 16 orang? Iya. Minta private? Minta private. Dan itu mintanya itu Hamin 1 bulan kalau nggak salah. Alhamdulillah udah langsung bisa. Iya. Luar biasa. Private sekeluarga itu 16. Kalau yang deket ini terbanyak kemarin 12. Jadi di kloter 3 April tuh jamaah saya tuh ada 33 orang. April. 1 kloter ya, kurang 3 36. Bener. Ya tapi seatnya udah habis. Ya paling banyak sih itu. Luar biasa memang ya. Tapi ada juga yang 1 orang gitu. Biasanya dia masih single. Misalnya 1 orang tuh cari yang plus Turki gitu. Alhamdulillah ada kemarin. Dapet ya. Oh gitu, luar biasa. Ini aku coba mau intip deh akun Instagramnya Mbak Angga. Iya boleh. Nih kadang kan ada kita pengen lihat ya, kita kepo ya kira-kira apa sih? Kan ini triknya kebanyakan ambil jamaah dari sosmed atau ada offline-nya? Sosmed Mas. Semua sosmed? Kalau offline itu paling ya teman-teman dekat itu kalau persentase ya paling 10% Mas dari 100% tuh. 10%? Selainnya ya online semua. Oh gitu. Iya, dikit Mas. Oke. Iya bener juga. Tapi kemarin kan yang kesini kayak Pak Nugroho dan sebagainya kan memang offline ya. Iya betul. Offline. Ini online dan pengikutnya ada di 20.000 ya. Ini gimana ceritanya bisa sampai 20.000? Nyontek atau gimana? Enggak ini pure dari 0 nih Mas. Oh iya? Iya dari 0. Dari 0 bener-bener 0. Organik ya berarti. Organik. Saya tidak iklan, tidak paid promote, tidak tidak apa lagi ya itu Mas namanya? Suntik ya? Enggak ada. Beli follower. Yes. Aduh enggak, itu merusak semuanya. Algoritma rusak. Makanya nih. Iya. Merusak ini. Itu dulu saya tuh postingan pertama itu like-nya cuma 16. Like-nya cuma 16. Ya. Itu view-nya 400. Oke. Itu postingan pertama. Udah terus kan dulu itu pasca pandemi itu kan itu Mas, karena umur baru buka kan glowing banget tuh. Yes, benar. Jadi banyak memang itu. Nah, viewernya juga banyak dulu Mas. Nah, sekarang agak menurun, tapi tidak apa-apa, yang penting masih 2.000, 3.000 gitu, tapi kan yang penting real gitu loh. Iya, benar. Seperti itu. Oh gitu. Ini kalau boleh tahu sampai ke 20.000 ini ada konten bledos 1 gitu terus banyak follower atau bagaimana Mbak itu Mbak? Ada bledos 1 nih Mas, yang ini yang suaranya Ustadz Hanan Ataki nih. Yang umroh itu bukanlah ibadah orang kaya. Itu yang komen banyak banget. Saya nggak ngira. Jadi ini tuh saya tuh dulu tuh ngeditnya tuh pakai Android. Belum punya iPhone. Sekarang iPhone berapa tuh iPhone-nya? iPhone berapa tuh? iPhone 1 ini. Sharingnya langsung. Oh gitu. Dulu pakai Android. CapCut ya? Enggak, saya pakai VN Mas. Oh VN. Oh iya, yang temennya CapCut ya. Warnanya sama tapi beda. Dan itu saya tuh nggak bisa ngedit dulu tuh. Ini ajaran semua sendiri. Otodidak aja. Otodidak. Jadi caranya gimana ya, kok ngelihat konten tuh kok bisa ada suaranya Ustadz, terus kok bisa ada tulisan berjalan. Itu belajar sendiri saya. Murni sendiri, iya, murni sendiri. Pokoknya belajar sendiri lah. Gimana cara nempelin logo. Oh iya? Iya dah. Itu terus, sejak awal itu, sejak awal. Sejak awal tuh. Oh gitu. VN.
pakai VN yang pertama. Heeh. Nah, terus apa namanya? Kapan itu? Nah, setelah itu kan ada tuh Mas Rian ya. Kan konten. Saya tanya, Mas Rian kalau ngedit pakai apa? Oke. CapCut gitu. Nah, saya baru tahu itu. Oh, baru setelah itu udah pakai itu sampai sekarang. Ternyata ya enak banget kalau pakai CapCut tuh. Saya tanya Mas Rian itu enggak yang itu? Enggak, yang bukan yang pro, yang biasa. Biasa gitu, bisa. Gitu. Benar. Benar banget. Dan template kayaknya banyak juga deh, Mbak. Iya. Tapi ini video-video yang di akunnya Mbak Anggar itu memang edit sendiri semua? Edit sendiri semua. Saya sendiri yang edit. Dan dulu kan saya pertama umroh itu kan Mas. Itu tuh saya pokoknya pengen record aja semua kegiatan lah apa. Nah itu akhirnya jadi bahan buat saya. Jadi footage ya? Jadi footage, betul. Padahal nggak ngira mau jadi agen. Cuma mau biar video-video aja. Oh, yang pertama kali itu umroh? Pertama kali itu. Itu ya record aja. Saya punya video banyak akhirnya di HP itu. Nah itu saya pakai buat video ini. Jadi video ini semuanya original. Original. Jadi nggak ngambil dari manapun. Karena kalau ngambil itu kan nanti sama Instagram tuh kayak terkena itu loh Mas, duplikasi gitu loh. Iya benar. Kayak, nah jadi nanti malah turun viewer atau gimana gitu. Betul banget. Jadi untuk yang membuat konten itu harus original, buatan sendiri. Misalnya awalnya masih belum bagus ya, ya itu ya udah diposting aja. Nggak masalah ya berarti ya. Nah itu yang paling berdos ya itu Mas. Yang itu Ustadz itu terus ya? Sama Ustadz Khalid itu yang keutamaan umroh itu, sama satunya itu perbedaan haji dan umroh itu yang paling. Tapi belum pernah 1 miliar sih. Gitu. Belum. Tapi setelah itu langsung banyak yang follow waktu itu. Dari situ. Dari ini Mas, dari yang itu tadi yang Ustadz Hanan itu, itu langsung jadi 4.000. Oh ya? Terus masih tapi ya berproses ya. Betul. Terus masih kan nambah terus itu langsung jadi 10.000, 12.000. Pernah stuck juga. Stuck itu kok nggak naik kenapa ya ini ya? Nah, kenapa ya? Ya udah terus saya tetap terposting aja. Gitu. Terus akhirnya ya sekarang yang penting lah saya nggak tiap hari posting ya, paling 2 hari sekali kayak gitu. Iya, kayak gitu. Per 2 hari. Ini menarik nih ya, emak-emak ya, anaknya 2. Jadi apa CS-nya juga di rumah yang nge-CS-in ya. Betul. Sama jadi konten kreator juga di sini. Iya, betul. Semuanya, Mas. Soalnya saya enggak punya admin. Tak kira ada adminnya, Mbak? Enggak ada ya? Sendiri semuanya. Oh, gitu. Iya, sendiri mulai dari apa namanya? Yaitu pendaftaran sampai kalau kadang-kadang zamannya tuh pengen didaftarin paspor oleh ya saya daftarin paspor. Lewat itu loh, aplikasi M-Paspor. Oke. Gitu. Terus kalau perlengkapan, kalau yang mereka benar-benar nggak bisa ngambil ya, saya antar ke rumahnya. Gitu. Bahkan kalau dulu tuh ada itu Mas, anaknya itu di Amerika kerjanya. Terus ngechat, nah mau daftarin langsung transfer itu. Jadi emang tipe-tipe jamaah itu beda ya. Ada yang nggak percayaan, maunya ke kantor dulu, pokoknya harus ketemu yang di kantor. Nah, yang gitu. Yang kedua ada yang langsung transfer. Nah itu paling seneng lah ya. Bener. Kadang kan ada yang pengen langsung transfer, ada yang enggak ya juga ya. Bener. Ada yang maunya tetap ke kantor dulu. Saya transfernya di kantor. Oke, silahkan, tidak apa-apa. Nah dulu itu yang anaknya tuh kerja di Amerika. Nah orang tuanya itu ada di Nogosari Mas. Nogosari ya. Anaknya itu kerjanya di sana, di Amerika itu. Nah dia mau buat surprise untuk ibunya ulang tahun pada bulan itu. Bisa nggak ini perlengkapan umrohnya diantar ke rumah saya? Udah saya anter. Perjalanan tuh kalau nggak salah ya 1 jam 2 jam lah PP itu Mas. Saya anter naik mobil. Udah saya ketok pintunya. Assalamualaikum. Terus ibu saya ini apa namanya dari Al Fajr mengantarkan koper ini dari Mas Doni mau memberikan hadiah untuk ibu, hadiah umroh dengan bapak. Nangis itu. Nangis. Ada neneknya juga ikut nangis. Bapaknya sujud, ibunya nangis di pojokan. Beneran ya Allah. Saya juga ikut nangis. Oh gitu. Terharu banget itu. Ibunya kan nggak apa namanya. Nah itu saat itu tuh kita planning dulu. Jadi anaknya tuh video call dulu sama orang tuanya. Nah saya ketok pintu. Itu sebenarnya mereka sudah masih video call gitu loh Mas. Oh gitu. Jadi anaknya pun
pas saya nganter juga tahu, nangis juga. Berarti tahu aku, berarti dia udah standby juga minta video call. Mbak, ini sekarang ya OTW ya Mas OTW. Udah, nanti ibunya ya telepon ya sambil pegang itu. Nangis pun juga. Nangis. Gimana Mbak perasaannya tuh kayak gitu? Ya saya jadi ikut nangis juga, Masya Allah. Maksudnya senang banget tuh bisa bantu orang berangkat umroh itu, semoga dapat pahalanya ya. Semoga dapat pahalanya. Nah, saya bantu tuh seneng. Umroh tuh orang tuh sampai berangkat tuh seneng. Jadi mereka tuh misalnya butuhnya apa ya saya usahakan gitu. Betul. Usahakan, bahkan kadang-kadang itu ada yang minta didaftarin paspor misalnya 5 orang. Ya saya daftar itu, upload satu-satu. Upload satu-satu, nguploadin kakak kan kayak gitu Mas. Iya. Inputin satu-satu itu nggak apa-apa. Gitu. Tapi kan mereka untuk fotonya ke sana sendiri gitu. Saya nggak nemenin. Betul. Bisa gitu. Iya bener sih, karena tinggal datang aja antri langsung foto kan ya, nggak ada yang repot lagi kan gitu. Betul banget sih. Gitu, Mas. Iya bener-bener luar biasa sekali ya terkait pengoptimalan juga di sosial media gitu. Terus kan. itu ada tips lagi Mas tuh, yang itu ya ATM, tahu nggak Mas ATM? Apa tuh? Amati, Tiru, modifikasi. Oke. Nah, jadi kita ngamati tuh konten-konten yang viral tuh kayak apa sih? Mereka tuh bahas apa? Nah, nanti kita tiru, tapi kita pakai video sendiri. Kalau Amajer kan akhirnya kan difasilitasi tuh channel banyak banget tuh. Nah, itu saya bisanya ambil video yang bening-bening. Yang footage-nya bening-bening. Yang bagus-bagus tuh saya ambilin, yang pendek-pendek udah dibuat diedit itu aja. Gitu. Betul banget. Modifikasi ya jangan persis plek sama dia gitu. Kita apa namanya? Ya diedit misalnya urutannya, misalnya dia nulis tahap-tahap umroh nih misalnya, atau misalnya perlengkapan umroh wanita. Mereka nulisnya ini, nah kita ganti aja 2 jadi 1 jadi 2 berapa, nah gitu, seperti itu urutannya. Modifikasi ya, bukan ATP. Apa? Amati, tiru, plek ketiplek. Itu nanti bahaya, maksudnya untuk akun ya, kesehatan akun itu nanti supaya ya akun kita apa namanya sama Instagram itu bukan di namanya itu loh diakui sebagai bot. Iya kayak di banned lah gitu kan. Kayaknya beberapa ada kena banned juga ya, beberapa ini akun-akun lah ya. Itu ada juga. Berarti memang kita harus ada apa ya bahasanya, keinginan juga, keoriginalan. Jadi ibaratnya kita ada keinginan dan kemauan untuk riset konten juga kan gitu ya. Betul harus mikir ini mau konten apa ya. Saya juga kadang-kadang habis ide. Bener. Terus scroll dapat ide gitu ya udah saya itu apa namanya, misalnya ini yang lagi viral kemarin ubur-ubur. Iya, ubur-ubur ikan lele. Ubur-ubur ikan lele, helingmu di sini le. Iya, salam. Helingmu di sini. Terus yang komen amin gitu Mas. Iya. Nah terus selain itu ATM tadi ya, kita harus aktif di story. Story IG sama WhatsApp jangan berhenti. Entah itu ada yang nonton apa enggak ya, ya udah yang penting kita usaha. Ya tak ikhtiar ya. WA itu banyak tuh yang jamaah saya tuh seneng banget loh lihat story-nya Mbak Anggar. Jadi mereka tuh kayak jadi semangat gitu loh Mas. Oh gitu. Saya tuh seneng banget loh Mbak Anggar terus posting yang kayak gini ya Mbak ya gitu. Oh langsung ya malah ya. Jadi mereka seneng. Tak kira malah ketika kita banyak story ya, itu orang titik sampai tak kira 1 Mbak. Dikira ini, 1 ya. Iya. Ini biasanya online shop sih. Kalau Wirolo jarang sih. Iya. Ya paling saya masih bisa ininya lah. Itunya masih masih kelihatan. Aku pernah kan orang jualan Mbak. Ada story 1 lumayan lah, coba cek gitu kan. Baju. Tonton baju. itu kan mindset saya kayak gitu. Jadi ketika saya buat banyak gambar atau mungkin banyak apa tuh bahasanya itu story, itu jatuhnya kayak ke spam. Iya, ke spam. Jangan. Jadi kita tuh harus memberikan konten yang bermanfaat bagi mereka, dan mereka tuh manfaatnya apa sih setelah lihat story kita itu apa? Ya misalnya kita upload jangan ngupload aja, kasih caption ready gitu misalnya. DP 5 juta gitu. Jadi jangan cuma klik-klik gak ada captionnya yang di WhatsApp tuh loh Mas. Iya. Tulis aja apa kayak pelunasan H-1 bulan misalnya kayak gitu. Kayak gitu aja sedang sih. Pengantaran. Sedang ke kantor gitu ya. Oh iya benar juga itu. Kayak gitu. Tapi saya lihat-lihat kayak Mbak Anggar jarang nampak kamera deh. Memang. Apakah Anda introvert? Iya. Tolong ini jangan di. Ini spesial teman-teman ya. Kita mengundang orang introvert nih. Iya.
Saya sebenarnya aduh ya Allah malu nih. Oh gitu. Berarti memang gini Mbak. Kadang kan orang kayak percaya kalau memang nampak wajah. Nah, contoh betul. kalau kita lihat misalkan di beberapa agent Al-Fajr lain, itu memang selfie. Iya, Oh, ini bawa betul. koper nih, koper gitu kan. Ini baru kantor nih selfie. Nah, ini Mbak Anggar kan jarang ya. Iya. Bahkan kita mungkin nggak pernah lihat kalau Nggak pernah. itu gimana Nggak Mbak? pernah. Tapi Itu memang ya. memang ada saran nggak sih memang kita harus seperti itu, harus nampak kamera atau memang cukup dengan caption yang seperti Mbak Anggar sampaikan tadi? Ini aja saya nggak pakai kamera aja ya, alhamdulillah ya Mas. Kalau saya pakai kamera, mungkin maksudnya rating percaya tuh lebih besar gitu Trustnya loh. lebih ya. Karena kan misalnya kita lihat nih TikTok nge-live orang-orang travel lain atau Al-Fajr pun kan mesti ada wajahnya kan. Sebenarnya saya tuh mau nge-live tapi kok malu saya pakai masker. Jadi sampai sekarang pun kalau jamaah ya misalnya nih, Mbak Anggar tuh yang mana sih orangnya? Oh sampai Baru gitu. tak kirimin foto ini saya. Tap dulu gitu ya. Pas umroh nggak saya kirimin HP yang foto yang udah ready Oh, gitu. yang pas umroh, nggak pas asopap gitu ya. Ini Mbak saya yang ini gitu. Misalnya Oke. ada juga yang Mbak Anggar besok mana sih ketemu ya? Siap bisa ketemu ya. Kalau pas saya datang ya ketemu gitu. Oke. Boleh. Sebenarnya pengen sih Mas. Sebenarnya pengen. Tapi gimana ya? Berarti itu cuman ada blocking aja. Cuman yang menarik ini teman-teman. Mbak Anggar yang nggak mau tampil kamera aja, alhamdulillah nih ya. Alhamdulillah banyak yang daftar lewat beliau gitu. Tapi memang tadi kan ada yang Mbak Anggar bilang bahwasanya orang-orang itu perlu percaya dulu gitu kan, perlu percaya. foto. Itu cukup dengan foto aja udah percaya berarti? Maksudnya, itu udah daftar mereka Mas posisi. Malah udah daftar. Udah daftar. Sebelumnya malah nggak ada yang gitu. Enggak. Oh gitu. Nggak ada. Kadang kan bahkan saya pernah gitu kan, mungkin ada yang nonton, Mas ini bener nggak orang Al-Fajr? Ini mah staff kita gitu. Udah ada profilnya, udah ada namanya. Iya. Sampai kayak gitu. Tapi Mbak Anggar nggak pernah gitu jembai? Nggak pernah. Itu paling yang mau ketemu kayak gitu biasanya udah daftar. Yang kalau yang belum daftar terus minta foto tuh nggak pernah. Mbak Anggar yang mana sih itu belum pernah. Belum pernah ya. Atau mungkin karena gara-gara Mbak Anggar apa ya bahasanya first impressionnya dari jamaah yang ngechat itu langsung dikasih PPIU-nya, PIHK-nya resmi gitu lah. Kasih smile, jangan lupa kasih smile, emoticon. Oh, emoticon sama gini. Sama yang love itu loh Mas. Iya. Tapi khusus cewek kalau yang love. Wah, kita tanya dulu, Bapak cewek apa cowok gitu? Kan kadang-kadang kan kalau orang ngechat itu kan ada namanya kadang yang udah namanya dia di WhatsApp-nya tuh misalnya ini, nah itu berarti cewek. Kalau cowok saya ya nggak smile. Ini manggilnya biasanya langsung Mbak, Bu atau Kak kalau ke jemaah? Biasanya Kak. Oh Kak. Biasanya Kak. Secara general berarti ya. Ah gitu. Ternyata pas ketemu udah sepuh gitu nggak apa? Kayak gitu. Nggak apa. Boleh. Oh gitu. Oke, menarik. Ini Mbak, saya boleh tanya, ini sudah mau tutup buku juga berarti ya untuk keagenan umroh di tahun Hijriah yang ini ya. Betul. Ini sudah sampai berapa nih closingnya? Udah dihitung belum? Udah. Berapa? Sekarang sudah 400 lebih dikit. Lebih dikitnya berapa? Kemarin kan udah 420. Enggak, 467 dulu. 467. Ini udah mendekati atau? Belum masih 405 atau 6 ya? 400 dikit, enggak nyampe 410. 400. Agen-agen coba dicatat tuh. Nanti rating berapa? Luar biasa nih. Pokoknya ini Mas, apa namanya? Untuk tahun ini ya kalau misalnya yang terbaik lagi alhamdulillah, kalau enggak ya berarti rezeki yang lain. Betul. Gitu. Apa sih kayak gitu? Maksudnya kita bukan saingan, kita nggak saingan. Rezeki itu kan sudah digariskan ya. Kita mau jamaah tuh mau daftar kemana ya udah itu garisnya Allah seperti itu. Betul. Gitu. Jadi rezeki tidak akan tertukar. Iya, ini kayaknya habis nonton videonya Pak Nugroho nih. Masya Allah, memang benar ya rezeki ada yang tertukar. Tapi memang yang spesial itu, yang spesial tuh nyenengan tuh pakainya Instagram aja. Instagram connect ke Facebook. Oh iya benar. Connect. Jadi kalau tapi di Facebook tuh view-nya dikit Mas, nggak tahu kenapa ya. Karena banyak mak-mak Facebook Pro ya. Iya kayaknya. Jadi yang Facebook biada ditinggalkan. Iya, video-video Facebook kayaknya sekarang agak absurd gitu loh. Maksudnya nggak yang edukasi gitu kan. Kalau kita kan edukasi mungkin Instagram yang lebih relate ya. Bahkan mungkin kalau di TikTok pun udah beda lagi. Mbak Anggar main TikTok nggak? Main tapi juga kadang-kadang lupa ngupload. Oh gitu. Yang paling ini di Instagram aja sih Mas. Instagram. Dan memang yang paling banyak itu dari Instagram. Oh gitu.
Kalau boleh tahu itu call to action di Instagramnya kemana Mbak? Langsung ke WA gitu atau bagaimana? Biasanya saya taruh di story Mas. Begitu. Story kan kasih link tuh ya. Kasih link pendaftaran misalnya tanya-tanya tentang umroh gitu, nanti ke situ atau klik link di bio udah saya kasih itu. Oh Kayak gitu. Channel Telegram kayak gitu. Berarti ngarahnya langsung ke WA juga WhatsApp, ya. ya betul. Bener. Dan WA-nya langsung WA gitu. Langsung WA saya. Berarti memang pertanyaan dari calon jamaah itu yang dia masuk ke situ juga langsung umum ya. Maksudnya ada yang dia assalamualaikum, ada dia yang Mbak paket umroh, itu seperti itu ya. Kadang kan ada yang dia pakai macam kayak Bitly yang dia bisa langsung nulis assalamualaikum, saya mau tanya nama dan lain sebagainya. Kan kadang ada tuh. Gak pakai itu ya Mbak ya? Enggak pakai. Saya pakai yang tadi, yang quick replies tadi. Jadi kalau yang misalnya mereka DM nih, nanti saya langsung boleh chat ya ke nomor ini gitu. Jadi kan kalau DM itu agak susah ya Mas ya, misalnya ngirim itinerary kan susah juga. Iya. Jadi saya lebih baik arahkan mereka ke WhatsApp. Oh gitu, benar. Jadi WA ke sini gitu. Iya benar banget. Kayaknya kalau ke WA juga makin mantep sih, makin yakinin gitu kan. Bener banget. Luar biasa Mbak Anggar. Mungkin ada hal-hal yang memang luar biasa sampai kalau saya boleh bilang di sini pengoptimalan era digital berarti ya. Iya. Oh bener banget. Dan sebenarnya kan bukan eranya Mbak Anggar juga nih di digital. Bukan ya. Iya maksudnya kalau sepantaran Mbak Anggar kan kebanyakan kan memang pakainya yang offline gitu kan. Betul. Itu apa sih yang membuat Mbak Anggar termotivasi atau mungkin lebih tepatnya kan itu kan banyak belajar juga yang pengen dipelajari kan banyak ya untuk masuk ke digital itu. Iya. Itu apa sih Mbak yang membuat Mbak Anggar termotivasi sampai benar-benar optimal Instagramnya terutamanya? Itu apa tuh motivasinya? Ya motivasinya gini Mas, untuk memberi informasi kepada jamaah siapapun itu tentang umroh. Oke. Nah, perkara mereka daftar atau enggak ya udah, yaitu serahkan kepada Allah. Yang penting kita tuh usaha dulu kan kita sebenarnya kan rezeki kita tuh ada di langit ya. Kita nggak tahu rezeki kita tuh berapa, yang penting tahu usaha dulu. Nah nanti Allah yang kasih jalan kayak gitu. Jadi motivasi saya yaitu yang pertama adalah informatif, memberi informasi kepada orang banyak ya. Iya. Memberi misalnya ada tausiah pendek gitu, ya udah saya kasih itu. Intinya bermanfaat aja gitu ya di situ ya. Bermanfaat, informatif. Nah itu semoga jamaah dapat manfaatnya itu. Oke. Efek sampingnya itu ya. Kalau misalnya saya harus offline ke mana-mana itu sepertinya waktunya nggak cukup ya. Iya, karena ya saya masih ngurusin anak-anak ya. Gitu. Bener banget. Ini sebenarnya nggak jadi alasan juga buat ibu-ibu di luar sana juga ya. Maksudnya yang aku ada anak, aku ada kesibukan ini kesibukan itu. Sebenarnya kalau kita mau ya, bisa. Ketika ada kemauan bisa gitu kan. Dan bisa. Berarti memang sering-seringnya di rumah ya ini ya? Di rumah ya. Pakai HP aja gini. Iya. Ya? Tiba-tiba WA masuk, transfer masuk gitu ya? Iya. Gitu Mas. Kayak ada yang mau DP nih, saya kirim tuh PA-nya. Oke. PA tuh Mas? Virtual itu juga ya? pakai quick replies juga itu. Oh iya? Slash PA udah nampak, nanti mereka ngisi nama, kloter, jumlah orang gitu. Oh, nanti tinggal didaftarin gitu kan. Saya daftarin kayak gitu. Oke. Seperti itu. Jadi emak-emak itu sebenarnya mereka tuh bisa berpenghasilan dari rumah asalkan mereka berusaha. Yang penting usaha dulu lah. Yang penting usaha. Kita nggak usaha terus gimana mau kasih jalan Allahnya, ya kan? Iya benar. Penting usaha dulu. Kita nggak tahu jumlahnya berapa, ya alhamdulillah kalau misalnya tercapai sampai titik ini, alhamdulillah, rabbil alamin gitu. Intinya tidak terpikir bagi saya. Seperti itu Mas, ya. Bisa sampai pada titik ini seperti itu. Oke, luar biasa banget ini. Boleh mungkin kasih kata-kata nih buat yang nonton, apalagi emak-emak ya. Kita mungkin fokusin ke mama. Kalau bapak-bapak ya harusnya juga auto gitu kan. Kalau ini yang disepil emak-emak, bapak-bapak harus lebih semangat kan gitu ya. Iya benar. Coba boleh disampaikan mungkin buat yang nonton, apalagi mungkin yang seusia Mbak Anggar ya. Buat emak-emak yang ingin berpenghasilan, yaitu yang pertama itu adalah ridho dari suami dulu. Itu. Jadi penghasilan itu tidak bergantung pada ijazah. Buktinya saya lulusan S2, ya rezekinya bukan jadi guru, rezekinya di rumah dan menjadi agen Umrah Al Fajr seperti itu. Jadi kita emak-emak di rumah kalau bisa ya
bisa menghasilkan nanti supaya apa namanya penghasilan kita tuh bermanfaat untuk akhirat kita. Jadi ini saya baru proses untuk menabung haji khusus nih Mas. Wah, iya. Iya, alhamdulillah. Kalau reguler kan udah, tapi kan masa tunggunya masih lama. Nah, nanti mungkin insya Allah untuk anak-anak aja saya ini baru fokus mau daftar untuk haji khusus yang itu. cepat Bismillah, ya. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa memang ya. Ketika kita ada niatan yang besar gitu kan, dan kita ikuti dengan ikhtiar, walaupun itu memang ini nggak eraku nih kalau main sosmed. Tapi ketika kita memang ada keinginan, maka kita ada apa ya, upaya Iya, ya betul, untuk menggapainya. Yang penting harus usaha dulu. Yang penting usaha dulu lah. Sebisanya. Saya dulu nih apa namanya nol Mas, bener-bener nol. Ada keyakinan nggak sampai titik ini? Nggak ada. Maksudnya nggak ada itu ya nggak kepikiran. Nggak pikiran. Yang penting ngupload aja buat konten, ngupload udah seperti itu. Menerima chat udah dilayani. Nanti ini gerak sendiri naik followernya naik gitu. Jadi nggak yang saya apa nyepam di mana-mana itu enggak. Jadi misalnya nih ada jamaah ya. Terus mereka saya apa namanya broadcastin satu misalnya. Selamat pagi. Broadcastin misalnya apa minat umroh kayak misalnya teman-teman saya itu nggak pernah saya tawarin Mas. Japri gitu nggak pernah ya? Nggak pernah. Kamu umrohnya lewat sini enggak. Jadi misalnya saya ngupdate status ya. Misalnya kamu tertarik silahkan. Misalnya enggak ya enggak. Jadi saya tuh nggak mau namanya apa ya Mas ya. Nawarin banget gitu loh. Kayak hard selling gitu ya. Maksudnya kan, kita harus kalau istilahnya kan ada soft selling, ada hard selling. Berarti nggak mau hard selling ya? Nggak mau. Jadi saya itu nggak mau kok ngoyak-ngoyak orang. Ayo umrah lewat aku enggak. Jadi mereka ketika melihat story saya berminat ya silakan daftar. Misalnya enggak ya nggak apa-apa gitu. Karena kan saya kalau kita sih merasa apa namanya ditawari dijualan banget dijualin gitu kan kadang-kadang males ya. Iya bener banget. Kadang kalau lihat orang jualan hard sell itu kayak apaan sih gitu kan. Bener banget sih. Iya kayak gitu nih Mas. Saya mikirnya gini, karena bahasanya apa ya, kan ada anak ada 2 ya, masih sekolah semua kan? Masih. Kan misalnya ada grup-grup gitu kan, ada grup mama gitu. Nah nggak pernah saya. Nggak pernah di situ? Iya banyak grup lah saya. Grup apa namanya PUMG kayak gitu. Komite sekolah, terus apa namanya ya bunda-bunda, saya nggak pernah satu kali pun nggak pernah, karena membuat orang jadi kayak gimana ya Mas ya, ini apa sih? Iya. Kalau mereka butuh ya mereka akan datang gitu, kita nggak usah yang penting mereka tahu kita jualan umroh. Iya. Gitu. Intinya kan itu. Oke. Nah ini menarik nih. Bahasanya apa ya? Ada ceruk market ya, di mana itu peluang sebenarnya kita bisa ambil, tapi Mbak Angger nggak ambil. Tapi closingnya banyak gitu kan. Kalau kita boleh bilang, mungkin kalau itu dioptimalkan keduanya, ngeri gitu berarti ya. Iya, kayaknya perlu ini Mas, perlu admin nih kan. Boleh. Yang buat kemana-mana. Bisa, mungkin open recruitment admin, Mbak Angger. Langsung aja diumumin di sini, nanti biar di Japri. Bisa nih, memang sudah luar biasa ya, tinggal dilanjutin aja ya, dalam artian memang ketika terkait konten, terkait kebiasaan harian dan sebagainya itu udah terbangun bagus gitu kan, tinggal nantinya ada yang apa istilahnya kalau di bahasa bisnis itu leverage gitu kan. Leverage, mulai ada yang ngontenin, mulai ada yang buatin konten, mulai ada yang marketingin, itu mungkin bisa dijalankan sih. Nah, apa namanya? Untuk konten tadi juga apa namanya jangan pernah beli follower ya teman-teman, karena itu merusak namanya apa ya Mas, engagement ya. Engagement betul. Itu nanti yang like sedikit tapi kok followernya misalkan 30.000. Oke. Tapi kok misalnya kita lihat kita lihat viewernya kok cuma 40, 60 kayak itu kan ada kan Mas ya. Ada. Nah ya itu dilarang, maksudnya bukan dilarang nih, karena saya kan dulu pernah kan Mas. Ini di bisnis lain yang tadi saya bilang sampingan. Kan ada tuh baju ya, saya di bidang fashion gitu. Saya tuh dulu tahun 2000 berapa ya, lama pokoknya, beli follower. Sempat beli follower. Tapi buat yang itu, yang bisnis baju itu langsung 13.000 followernya. Aduh ya Allah, habis itu yang view Mas ada. View-nya berapa tuh? Dikit banget, nge-like juga nggak ada. Jadi ternyata saya cek itu buat semua itu yang orang-orang luar negeri ya sih. Nggak tahu tuh Mas. Beli berapa ya, kalau nggak salah 200.000 dapat berapa, misalnya 400.000 dapat berapa follower kayak gitu. Iya benar, paketan. Seperti itu. Ternyata terus akhirnya saya hapusin Mas. Followernya itu saya hapusin.
satu sampai ya Allah banyak banget. Ya penting sekarang tuh kayak follower beli tuh nggak bermanfaat. Ya, jangan pernah lah. Yang penting organik tapi itu bener-bener hasil usaha kita gitu. Oke, bener banget sih Mbak. Kalau kita boleh bilang memang follower itu kalau istilahnya gini lah, follower aja nggak ada yang mau nonton, gimana mau di FYP-in? Nah makanya. Gitu. Kalau Instagram kan itu kan sistemnya kayak gini kan Mas. Iya benar. Gini apa dilempar namanya? Dulu lah intinya. Dilempar dulu ke 50 pengikut kita. Oh nggak ada yang nonton. Ya udah 50 mentok gitu kan. Gitu. Ketika 50 dia ingest, dia nonton, dia nge-like, dia komen, lempar lagi 100, lempar lagi. Bener juga kalau kita mau nembak follower walaupun orang yakin banyak followernya. Ternyata yang nonton konten cuma berapa? 40. Like nggak ada. Iya, betul. Rusak juga kan gitu ya. Mending dari 0 aja. Bener. Seperti itu. Bener banget. Memang kita harus upayakan untuk bisa FYP. FYP ya. Ada trik FYP nggak nih dari Mbak Anggar? Lah itu. Harus gimana nih kita? Yang tadi tuh Mas. Belum 1 miliar. Belum 1 M. Jadi belum FYP ya. Belum. tapi lumayan sih Mbak. Lumayan iya. Ya itu tadi saya itu memasukkan sound itu dari Ustadz Danan ke itu kan dulu saya agak susah ya. Ini harus dari video lain terus saya ekstrak dulu kayak gitu kan kayak gitu Mas. Terus nanti dapat MP3 baru kita masukkan. Jadi emang perlu kesabaran. Betul. Dan kemauan kalau udah ya Allah kalau kayak gini tahapannya sih males misalnya gitu. Ya udah. Kalau kamu udah nggak mau berusaha ya udah. Bener. Seperti itu. Kalau kadang kan kita karena mager karena males yang menyebabkan kita nggak ada progres ya Mbak ya. Terus itu kita follow-nya niche-nya yang sama. Oke. Misalnya ya umroh yang lain nggak apa-apa. Kita follow karena nanti kan kita akan keluar di FYP. Jadi niche tahu nggak Mas? Iya. Seperti itu. Niche lah bahasanya. Niche-nya. Jadi kayak misalkan niche-ku tentang toko komputer. Udah kita follow aja toko-toko komputer atau mungkin yang bahas tentang komputer gadgetin gitu-gitu kan. Yang dia review reviewer gitu-gitu kan. Kalau di travel mungkin juga bisa travel sebelah. Enggak apa-apa ya. Terus nanti mungkin mutawif tour leader dan mungkin saya juga bisa di-follow. Oh iya. Follow back ya. Siap. Itu berarti memang itu perlu ya Mbak ya untuk saling follow gitu kan dengan niche yang sama gitu. Niche yang sama gitu Mas. Kenapa itu alasannya tadi? Nah itu untuk biar keluar di itu Mas di beranda di beranda itu kan karena biasanya orang yang suka lihat umroh nanti berandanya isinya umroh semua. Iya kan? Seperti itu. Explore-nya juga sama. Munculnya dan tentang umroh. kita search-nya biasanya juga mempengaruhi. Kita search-nya apa sih? Kita search umroh ya nanti keluarnya itu. Oke. Iya kan misalnya kita nih search apa nanti tiba-tiba ada iklan kan tentang barang yang kita cari itu kan. Betul. Nah itu. Jadi memang niche itu penting. Follow itu yang sejalur aja lah sama kita. Misalnya artis itu yang nggak perlu misalnya. Ya misalnya Kemenak, nah itu perlu di follow. Fajar. Iya benar. Terus biro lain enggak apa-apa gitu. Benar. Ya bahasanya kita benar-benar mau bikin yang kualitasnya bagus ya Mbak ya. Dimana kita mau hadirkan orang-orang yang suka nonton umroh atau mungkin kalau kita boleh bilang sekarang sosmed itu kan bisa dengerin kita kadang kan. Kita lagi ngomong kaos kaki, muncul jualan kaos kaki. Nah iya makanya itu. Itu kita bisa optimalkan teman-teman ya. Dengan cara ya udah kita buatin konten-konten tentang umroh aja. Nanti sekalinya dia ngobrol sama suaminya, aku pengen umroh deh. Scroll muncul konten kita. Iya. Biasanya kalau sekali FYP itu nanti berikutnya itu lumayan Mas viewernya. Oke. Lumayan nanti tapi nanti ada saatnya tuh stuck. Nah, saya tuh dulu sempat chat banyak banget ya masuk itu. Nah itu saya tuh sampai nggak sempat lah buat konten tuh Mas. Jadi seminggu gitu kalau libur kita buat konten ya udah nanti turun. Oh kalau ada jedanya turun ya. Jedanya terlalu lama turun. Misalnya 2 hari itu masih bisa oke lah. Masih aman. Tapi kalau seminggu itu jangan sampai. Jangan sampai seminggu ya. Nanti kok turun banget ya. Tapi ya apa-apa lah. Bener. Berarti memang kuncinya gini ya Mbak ya. Kalau pengoptimalan sosial media, apalagi Mbak anggarkan fokus di sosial media di sini ya. Kita jelas banget kalau fokus ke sosial media. Dan ternyata kan belum banyak ya agent-agent tuh dia ngoptimalin sosial media. Lebih banyaknya pokoknya
grup di share semua, Iya. langsung tembak ke orang-orangnya Offline, dan sebagainya mm-mm. offline atau WA lah paling enggak. Mm-mm. Itu berarti memang kunci utama dan paling pertama adalah kita buat konten yang pertama tidak boleh ada tembak follower. Ya, betul. Yang kedua memang harus kita istiqomah buat konten. Mm-mm. Gitu ya. Paling enggak 2 poin itu. Ada Mm-mm. tambahan enggak tuh kira-kira tuh? Original. Original penting. Mm-mm. Oke. ATM tadi. Oke. Terus buat informasi yang terbaru. Oke, up to date. Terus pakai hashtag. Itu masih berlaku loh, Mas. Masih ya sekarang ya? Masih hashtag misalnya umroh apalah, bebas lah hashtag yang tiba itu. Terus kemudian setelah kita ngupload reels itu kasih caption. Oke. Caranya gimana? Kalau saya pakai ChatGPT. Nah, ini penting Iya juga kan? ChatGPT Iya, nih. itu kan pintar banget ya. Iya. Jadi misalnya saya nih, tips umroh musim dingin. Keluar banyak. Tinggal di copy, taruh ke reels, udah nanti itu kayak menjadi SEO kita gitu loh. Iya, Jadi iya. orang search itu udah nanti ketemu itu. Betul. Jadi perlu pakai juga, jangan cuma captionnya misalnya hubungi ini. Enggak, Iya. mereka akan bosan. Jadi informasi yang di caption. Jadi kan banyak tuh yang FYP yang kontennya tuh cuma 10 detik, tapi tulisannya cek caption. Sering Iya, nggak? iya, iya, iya. Nah, itu mereka habis waktunya lah buat cek caption akhirnya viewernya jadi banyak kan mereka Iya. karena itu orang yang nonton tuh fokusnya ke captionnya. Iya, bener. Sekarang nggak cuman caption, Mbak. Apa? Komentar. Oh lah ya. Oh. Sekalinya banyak hujat, itu Betul. komentar rame FYP. Karena apa? Waktunya habis buat lihat itu ya. Iya, kan? repeat terus. Repeat videonya. terus. Betul. Jadi nambah viewer lah. Makin lama makin itu. Padahal videonya cuma pendek. Iya. Ya kan? Karena kita fokusnya bacain komen. Iya, bener. Bener banget. Ini penting banget ya buat teman-teman ya untuk bahasanya apa? Untuk mempelajari memang sosial media. Apalagi sekarang kan memang eranya digital. Iya. Dan dari pemerintah pun juga mengarahkan kita ke arah digital gitu kan. Semuanya digital semuanya. Dan berarti memang nggak menutup ya Mbak ya. Maksudnya orang-orang yang dunianya memang tidak di digital itu tidak boleh menutup diri untuk tidak kenal dengan digital berarti ya. Harus misalnya nih HP-nya perlu di-upgrade ya upgrade dulu, enggak apa-apa. Enggak apa-apa Investasi misalnya, ya. Investasi enggak apa-apa, Mas. Ini mungkin teman-teman bisa ambil tipsnya juga ya. Bahasanya kita harus membiasakan diri untuk edit ya walaupun tuh hal-hal simpel. Ya kayak tadi mungkin musik viral kita pakai dari Instagram. Kasih kata-kata jangan lakukan ini biar umrohmu nggak batal. Tap caption biar lengkap. Ya itu. Ini apaan kontennya gampang ini tapi FYP Mbak. Betul. Iya, siapa sih nggak bisa buat kayak gitu kan gitu ya? Emang ya. Sesimpel itu. Maksudnya detik bahasanya kita jalan nih bawa koper-koper umroh gitu kan, lagi jalan gini. Jangan lakukan ini. Kalau lakukan ini umrohmu bisa batal. Orang pada baca captionnya. Terus nanti kan? Muncul lebih jelasnya cek caption. Captionnya banyak gitu kan. Muter 3 kali video tuh. Iya betul. Muter 3 kali sekali tayang kan. Makanya itu yang membuat viewernya jadi banyak. Jadi kadang-kadang saya juga itu Mas. Kadang-kadang buat video yang agak lama, 1 menit. Kadang-kadang yang bikin 10 detik. 10 detik. 10 detik itu yang apa ya? Yang membuat orang baper lah biasanya kayak gitu. Yang sedih. Ubur-ubur ikan lele ya, gitu. Healingmu di sini le udah kayak gitu. Walaupun ya likes-nya sekarang nggak sebanyak dulu ya. Tapi nggak tahu emang mungkin di dunia umroh baru seperti itu keadaannya. Karena kan banyak banget sekarang biro-biro yang kan. banyak. Memang seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Belajar dulu. Yang penting install dulu. Kalau saya pakai CapCut ya CapCut jenengan misalnya Mas Agus pakai apa? CapCut. Iya. Kan lebih enak ya? Iya, enak. Masya Allah, luar biasa Wak Anggar. Kita nggak kerasa sudah 1 jam loh Wak. Oh iya toh. Oh iya maaf. Udah 1 jam kita ngobrol. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa ya. Hal-hal tips-tips yang sudah disampaikan juga luar biasa. Semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Anggar juga sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Oke, barakallahu fikum. Ya. Terima kasih Mbak Anggar. Ya, sama-sama Mas Agus. Ya. Jumpa lagi insya Allah ya kita ya. Amin ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.